Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Allah yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Bagi setiap orang percaya, kuasanya ya dan amin. Sebab firman Tuhan dan janji-janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Bila Tuhan yang membuka pintu, maka tidak ada yang sanggup untuk menutupnya. Bagi kita perkara itu mustahil, tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita mau percaya bahwa kuasa Tuhan masih bekerja saat ini bagi setiap kita, anak-anaknya yang percaya dan mengasihi Dia. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh termaterai dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan baru, menjadi iman pengharapan kita yang naik, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kita boleh menerima mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, ada janji-Mu, janji-Mu yang menghidupkan. Serukan hanya padamu, hanya padamu Tuhan. Kami berseru, ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, tak akan kami ragu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Dia selalu punya cara, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan aku tenang di dalam caramu. Sadrak Mesak di dalam dapur api, tapi Tuhan Yesus sanggup membuat mereka selamat dari maut. Bahkan rahim Sarah yang sudah tertutup, Tuhan sanggup bukakan dan memberikan Sarah keturunan. Betapa Allah kita itu dahsyat. Ketika kamu menemui jalan buntu di depanmu seperti umat-umat Israel, Tuhan mampu membelah air dan membukakan jalan bagi kita. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan, tak akan pernah ku ragu Tuhan, karena aku selalu percaya Engkau sanggup menyediakan cara yang terbaik. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkan, hanya padamu, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan aku tenang di dalam. Kau selalu punya cara ya Tuhan,
keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cadang. Kami tenang dan ku tenang di dalam cadang-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami aminkan setiap pujian kami, karena kami percaya setiap perkataan-perkataan kami, pujian kami mengandung kuasa. Perkataan yang baik mengandung kuasa. Sebab itu Tuhan, kami percaya ada waktunya Tuhan untuk menolong kami, membela kami, berkati kami, dan selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini dalam ibadah kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Engkau Tuhan, kami siap disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bagi Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya urapan, hikmat, warifat, minyak yang baru, anggur yang baru menjadi milik bagian hamba-Mu. Hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai apa yang dengan isi hati-Mu Tuhan, disampaikan kepada kami anak-anak Tuhan yang mendengar lewat setiap tayangan-tayangan Zoom ini. Bapa yang baik, kami juga Tuhan diberikan kefokusan, berikan pemahaman akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, namun bertumbuh, berbuah, menjadi buah yang manis, dan atasnya nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita bertemu kembali pada pagi hari ini, hari Minggu, dalam nuansa ibadah. Saya sungguh percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, semuanya diberikan anugerah kesehatan, baik di rumah maupun di tempat-tempat lain, sehingga kita bisa bertemu dalam nuansa ibadah, lewat ibadah online pada pagi hari ini. Karena sebagai warga negara yang baik, kita ikut melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah demi meminimalisir atau menghabiskan paparan corona di bumi pertiwi, bumi Indonesia. Mari saya ajak Bapak Ibu ibadah dalam kesungguhan, karena firman Tuhan katakan, di mana 2 atau 3 orang bersekutu dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Percayalah Bapak Ibu Anda di rumah, Tuhan juga ada, hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dalam kesungguhan ibadah, sama seperti kami di tempat ini. Dan kita akan baca firman Tuhan, tapi saya percaya pujian tadi sungguh memberkati Bapak Ibu. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Injil Matius, dari pasal 21, di ayat 23 sampai 27, demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Lalu Yesus masuk ke bait Tuhan, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Ayat 24. Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. 25. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? 26. Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. 27. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu.
Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini, manakala kepada kami kembali diperdengarkan firman Tuhan. Firman yang hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Inilah yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman ini memberkati kami semua, para pendengar dan hamba-Mu, sehingga firman-Mu mendapat tempat di hati kami, berbuah 100 kali ganda bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapan syukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah baca ayat firman Tuhan yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema dari ayat 23 sampai 27, yaitu temanya pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Izinkan saya juga pada pagi hari ini dalam penyampaian firman Tuhan juga memakai tema itu. Ini pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Kita sama-sama tahu ketika Yesus menjadi seorang anak manusia, hidup di atas muka bumi lebih daripada 2000 tahun yang lalu, di mana Bapa di surga berinkarnasi menjadi manusia Yesus, tinggal di atas muka bumi 2000 tahun lebih yang lalu. Maka banyak orang datang mencari Yesus, hendak mendengar, melihat, dan ingin langsung menyaksikan baik pengajaran Yesus maupun mujizat demi mujizat yang Yesus lakukan. Baik ketika Yesus ada di dalam bait Allah, baik ketika Yesus ada di lapangan terbuka, ada di pinggir pantai, bahkan ada di bukit-bukit, dalam segala waktu. Sebab saya katakan demikian, karena ada dalam momentum lain di mana mereka yang mengikuti Yesus sampai berhari-hari. Sampai Yesus katakan, "Aku kasihan mereka telah mengikuti kita berhari-hari, mari beri mereka makan." Akhirnya Yesus melakukan mujizat lagi, memberi makan 5.000 orang dalam satu momentum yang luar biasa. Nah, ketika mereka datang berbondong-bondong mencari Yesus, ada yang sampai menutup akses jalan untuk datang ketemu dengan Yesus. Ingatkah Bapak Ibu? Ketika ada sekelompok orang datang menandu, mengusung orang yang sakit hendak dibawa untuk diperhadapkan kepada Yesus. Ternyata ketika mereka sampai di rumah di mana Yesus ada di dalamnya, jalan untuk pintu masuk ke dalam rumah itu pun untuk dapat bertemu langsung dengan Yesus sudah tertutup oleh ramainya manusia. Sehingga mereka terpaksa membuka atap rumah, padahal itu bukan rumah mereka, demi menurunkan orang yang sakit langsung di hadapan Yesus. Kita bahkan dalam satu peristiwa kita membaca bahwa pernah satu kali seorang wanita yang sudah mengalami pendarahan 12 tahun, selama sakit 12 tahun. Tapi ketika dia mau menghampiri Yesus, ada banyak orang berbondong-bondong. Sampai dia harus bergumul, harus berjuang untuk dapat meraih jubah Yesus. Jubah Yesus. Luar biasa bukan Bapak Ibu? Seandainya Yesus yang dulu hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu ada sekarang, pastilah pengulangan peristiwa itu akan terjadi, orang akan berbondong-bondong mencari dia. Sehingga kalau kita pakai istilah zaman sekarang, man of the years, manusia yang menjadi pusat perhatian orang banyak bertahun-tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa ketika mereka datang tersingkap oleh Yesus. Suatu kali Yesus katakan begini, "Kamu datang bukan hanya untuk mencari, bukan karena melihat tanda, tetapi kamu datang karena kamu telah makan roti dan telah kenyang." Nanti Bapak Ibu baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 26. Kalau andai kata kita di sana, rasa malu toh, karena hanya masalah sejengkal ini saja kita mencari Yesus, bukan? Motif orang-orang yang mencari Yesus itu diketahui oleh Yesus. Kenapa? Karena Yohanes menulis bahwa dia adalah manusia, inkarnasi Bapa di surga menjadi manusia, sehingga dia bisa mengetahui isi hati manusia. Yohanes mencatat demikian di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 25. Di sana dikatakan, karena tidak seorang pun perlu memberitahukan kepada Yesus siapa manusia, karena dia tahu siapa manusia dan apa yang ada dalam hati manusia. Sehingga dalam momentum ini ketika rombongan daripada imam-imam kepala dari bangsa Yahudi datang bertemu dengan Yesus dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu?
Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Yesus diperhadapkan pertanyaan demikian. Dengan hikmat dia menjawab, tetapi jawaban dia itu dengan mengajukan pertanyaan. Di ayat 24 dikatakan begini, jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberikan jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Apa pertanyaan Yesus? Di ayat 25 dicatat, dari manakah baptisan Yohanes? Setelah mereka mendengar pertanyaan Yesus dari manakah baptisan Yohanes, mereka berbincang satu dengan yang lain. Ternyata mereka juga banyak berbincang satu dengan yang lain. Mereka katakan, kalau kita akan katakan dari surga, nanti Yesus akan berkata, kalau demikian mengapa kamu tidak percaya? Kalau kita akan katakan dari manusia, ya orang banyak yang sekeliling kita ini menganggap Yohanes adalah nabi. Jangan-jangan kita nanti dilempari batu oleh mereka. Akhirnya mereka bersepakat, bersekongkol dengan mengajukan jawaban, kami tidak tahu. Bapak Ibu tentu tahu ujungnya bagaimana? Karena mereka tidak memberitahukan kepada Yesus atas pertanyaan Yesus, baptisan Yohanes dari mana? Dengan jawaban tidak tahu, akhirnya Yesus juga dengan jujur mengatakan, tadi kan bukan sudah saya katakan bahwa kalau kamu memberitahukan kepadaku tentang baptisan Yohanes, maka aku akan memberi jawab kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Artinya apa? Jawab pertanyaan ini belum terjawab sampai kapan? Sampai Yesus secara manusia mati di atas muka bumi. Pertanyaan ini tidak terjawab. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sekarang, kita bisa tahu karena telah ditulis firman Tuhan yang dapat kita ketahui. Waktu Yesus bangkit dari kubur, dan selama 40 hari dia berkali-kali bertemu dengan muridnya. Suatu ketika dia menghampiri muridnya, dia berkata kepada murid-muridnya, juga ditulis oleh Matius di dalam Matius pasal ke-28. Saya baca ayat yang ke-17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Yesus sendiri mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dalam firman Tuhan yang lain dicatat oleh Yohanes di Pulau Patmos, di mana Yesus pertama kali datang dengan desauan suara. Dia menandai suara ini suara Yesus. Tapi akhirnya Yesus menampakkan diri kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dan dicatat oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal yang pertama, saya baca ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, ya, jangan takut, aku, kata Yesus, adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Halo Bapak Ibu, apa yang Yesus katakan pada waktu dia dalam tubuh kebangkitan bertemu dengan murid-muridnya, dan kemudian juga dia bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos. 3 hal, 2 ayat ini kita gabungkan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Di sana dikatakan segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, dan kepada Yohanes di Pulau Patmos dikatakan, aku memegang kunci alam maut dan kerajaan maut. Artinya apa? 3 lapisan. Kuasa di surga, kuasa di bumi, dan kuasa di bawah bumi, di alam maut. Semua ada di tangan Yesus. Halo Bapak Ibu, kalau dengan demikian pengertiannya, mengapa Bapak Ibu takut? Halo, kalau kita saat ini ada di atas muka bumi, kita butuh kuasa Yesus. Sebab kita lihat banyak orang disembuhkan oleh karena kuasa Yesus, yang dia tidak beri jawab kepada para petanya, yaitu ketua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala. Kalau kita nanti mati, kita kembali ke surga. Pintu kerajaan surga dipegang oleh Yesus. Artinya Anda mau masuk surga, ada dalam kendali dan kewenangan dan kedaulatan Tuhan Yesus. Anda masuk ke liang kubur, ada di bawah bumi. Alam maut juga kuncinya Tuhan Yesus yang pegang. Itu sebabnya ketika Lazarus mati, Yesus yang memegang kunci alam maut, dia berkata, hai Lazarus, bangkit. Lazarus bangkit dari kubur, dari kematian. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, karena
Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus memiliki kuasa di surga, di bumi, di dalam maut. Apa yang harus kita takut? Jangan ketakutanmu melebihi ketakutan kepada, jangan ketakutanmu kepada corona melebihi ketakutan kepada Tuhan. Memang kita ada yang kena corona, tetapi bukankah kita melihat catatan-catatan yang diberi oleh pemerintah di seluruh dunia, angka yang sembuh mungkin 95% dibanding angka yang mati 5%. Halo Bapak Ibu. Harapan hidup masih ada. Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai orang-orang percaya. Nah, kita lihat. Ternyata Petrus, murid Yesus, setelah mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus pada hari Pantekosta, Yesus memberikan rohnya kepada murid-muridnya. Maka Petrus suatu senja dia naik ke bait Allah hendak sembahyang. Orang yang biasanya meminta sedekah di pintu gerbang indah di sana dikatakan dia minta sedekah kepada Petrus yang hendak masuk ke bait Allah untuk bersembahyang. Petrus dengan Yohanes. Petrus katakan begini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Kita baca ayatnya yang lebih tepat, bahasanya bilang begini dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, pasal yang keempat saya akan bacakan, ya, bukan 4 ya, pasal yang ke-3 saya bacakan begini. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, inilah yang ditanya oleh orang-orang Farisi dan tua-tua bangsa itu. Tetapi mereka tidak tahu. Sebab mereka tidak jujur memberitahukan kepada Yesus tentang baptisan Yohanes. Nanti kita akan lihat kaitan dengan baptisan. Ketika mereka tidak mendapatkan jawaban, terjadilah pengulangan pertanyaan. Sebab setelah Petrus menyembuhkan orang yang 40 tahun lumpuh, dapat berjalan di dalam nama Yesus orang Nazaret, mereka disekap, dan ketika mereka diperhadapkan dalam satu sidang di mana ada pemimpin imam kepala, Hanas dan Kayafas, dengan seluruh imam-imam hadir, dengan pertanyaan yang sama mereka ajukan. Kita dapat baca di dalam Kisah Rasul pasal 4. Saya akan jawab. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Pertanyaan yang sama. Kenapa? Karena pada waktu mereka tanya kepada Yesus, mereka tidak dapat jawabannya. Sehingga mereka belum tahu. Sehingga ini menjadi pertanyaan yang sama kembali diajukan kepada murid Yesus. Jawab Petrus kepada mereka, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Bapa dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu semua. Jelas. Petrus memberi jawaban, dalam nama Yesus orang Nazaret, orang ini dapat berjalan. Sama seperti Yesus membangkitkan orang mati, Yesus juga menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang tuli, orang yang buta, semuanya. Ya, halo Bapak Ibu. Kalaulah pada saat sekarang ini kita lihat viral, ada orang bertanya, ya, dan ada orang yang menyaksikan juga kuasa-kuasa apa yang dipergunakan oleh hamba Tuhan yang ada di Kalimantan yang menyembuhkan banyak orang. Ada yang mengatakan berbagai hal, tapi mari sama-sama kita lihat di sini, ya, tidak ada nama lain yang olehnya diberikan kepada manusia, yang olehnya kita bisa selamat. Petrus lebih lanjut katakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Halo Bapak Ibu. Kalau pertanyaan yang sama ada Bapak Ibu yang bertanya kepada hamba Tuhan yang di Kalimantan, mari belajar firman Tuhan.
Saya percaya hamba Tuhan itu melakukan itu semua karena adanya anugerah kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada dia. Sama seperti Yesus berikan kepada muridnya Petrus. Dan bagaimana dengan kita saat sekarang ini? Ya, tadi Yesus katakan, baptisan Yohanes dari mana? Nah, kita coba buka di dalam Markus pasal 16 kaitannya dengan baptisan. Ya, saya baca dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kalau Anda percaya, Anda harus terima baptisan. Baptisan yang Yesus katakan, baptisan Yohanes dari mana? Sekarang kita membaptis orang di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebagai bentuk bahwa kita percaya. Nah, apa implikasi dari orang percaya? Firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, bukan hanya hamba Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, termasuk kategori yang percaya. Percaya menerima Yesus, bersedia dibaptis di dalam nama Yesus. Maka firman Tuhan katakan, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ada pertanyaan yang viral bahwa hamba Tuhan yang di Kalimantan itu bukanlah kuasa dari Tuhan. Sebab kalau kuasa dari Tuhan tidak perlu menjamah, orang itu pasti sembuh. Halo Bapak Ibu, waktu Yesus masih hidup di atas muka bumi, Yesus dapat menyembuhkan orang, anak Zairus yang dengan jarak sekian jauh, 1 hari perjalanan. Tapi Yesus juga menjamah orang itu. Suatu ketika Yesus bertemu dengan seorang yang dari kecil, dari lahir buta. Nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Injil Yohanes pasal 9. Di mana seorang anak yang lahir buta, Yesus menyembuhkannya dengan meludah di tanah dan kemudian ambil campuran air ludah dengan tanah, dioleskan ke matanya. Artinya apa? Ada jamahan. Ada banyak kali Yesus menyembuhkan orang langsung menjamah. Ada banyak kali juga Yesus menyembuhkan orang dalam secara. Ya, semua itu adalah apa yang Yesus lakukan. Dan kalaulah sekarang hamba Tuhan itu melakukan dengan menjamah, itu juga alkitabiah. Karena firman Tuhan katakan, akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan disembuhkan. Kiranya ini semua menjadikan kita terbuka mata kita bahwa kuasa di dalam nama Yesus bukan hanya didominasi oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para pelayan Tuhan, tetapi firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Apa orang percaya kriterianya? Orang-orang yang percaya. Yang di ayat sebelumnya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Saya percaya Anda yang di rumah semua sudah dibaptis, toh? Karena percaya kan? Oleh sebab itu Yesus tanyakan, baptisan Yohanes dari mana? Jadi ada kaitan baptisan dengan kuasa. Anda percaya, Anda dibaptis, kepada Anda diberikan kuasa. Dan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kiranya ini menjadi perenungan kita, dan mari kita juga sama-sama rindukan kuasa itu menjadi bagian hidup kita. Sehingga setiap saat manakala kita membutuhkan pertolongan Tuhan, kuasa itu sudah melekat di dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Mari Bapak Ibu, kita akhiri dalam doa pada pagi hari ini. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, buat pagi hari yang indah ini, manakala kepada kami kembali diperdengarkan firman Tuhan yang indah. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kalaulah Tuhan, Petrus juga diberikan kuasa, maka kepada kami juga kami rindukan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami berdoa, kami berterima kasih buat Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus adalah nama yang ajaib. Di dalam nama Yesus semua lidah mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus semua lutut bertelut Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah nama ini melekat di dalam kehidupan kami. Nama Tuhan menara yang tinggi, di mana semua orang dapat diselamatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti kata Petrus, bahwa di kolong langit ini tidak ada diberikan nama kepada manusia, nama apapun selain daripada nama Yesus, yang olehnya manusia bisa diselamatkan.
Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Terima kasih Bapa. Akhirnya Bapak Ibu, saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita terimalah anugerah daripada Tuhan Bapa di surga. Cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, penghiburan, serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada pagi hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.